Yang belum subscribe, ayo segera subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pagi yang cukup sejuk ya dari Business Center Cikarang Barat. Alhamdulillah saya ditunjuk pagi ini untuk membersamai teman-teman semua dan alhamdulillah ya jam 8 tepat kita sudah bisa mulai dan pemengantar dulu dari Kang Unang Sutisna MM. Wah, tadi sudah dibuka sama beliau. Harapannya semoga ya di pagi yang cerah ini, di pagi yang sejuk ini kita semua tetap istiqomah ya di Ramadan yang barokah ini, mau Ramadan yang juara ya, kita masih diberikan kekuatan iman Islam ya, kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki ya, berupa ketaatan sama Allah ya, itu bagian dari rizki yang Allah berikan ya. Baik itu rizki berupa materi ya, keluarga yang selalu mendukung, mensupport, keluarga yang sehat. Kalaupun hari ini ya Allah berikan kepada kita hal-hal yang mungkin kita tidak sukai ya, itu juga bagian dari rizki. Mosok Pak? Iya ya, ternyata ketika kita mau belajar lebih dalam lagi ya, ketika Allah berikan sakit misalnya hari ini, itu bagian dari rezeki ya, kenapa nggak kita syukuri gitu. Maka menyambung materi Kosporwo kemarin ya, di episode 2, syukur jadi makmur. Nah, barang siapa yang kufur maka ya hidupnya nggak akan pernah happy ya, nggak pernah akan bisa senang gitu ya, terlunta-lunta. Kenapa? Karena nggak pernah merasakan kenikmatan. Dikasih senang dia masih merasa kurang, dikasih nggak enak ya masih merasa ya ini Allah sayang nggak sih gitu ya. Baik teman-teman semua, are you ready? Ready. 1 jam penuh makna. I am ready. Yes, I am ready ya. Ingat-ingat nih. Jadi teman-teman sebetulnya boleh nggak di mute ya, boleh ya. Yang penting di sana tidak feedback, banyak noise gitu. Nggak apa-apa nggak di mute ya, boleh. Karena memang ini sesi interaktif ya. Jadi teman-teman harapannya seperti ada di di ruangan gitu, seperti ketemu gitu ya. Acara hari ini disetting agar kita bisa lebih dekat ya gitu. Jadi 1 jam penuh makna ini mengajak setiap mitra kita nih ya, agen HNI HPAI, baik itu kita yang orang baru sekalipun ya. Saya baru gabung Pak, kapan? Tadi pagi ya gitu, nggak masalah. Maupun yang udah nenek-nenek sama aki-aki. Kalau kita sebut Pak Didin, Pak Unang, ini udah kakek-kakek gitu ya. Kenapa? Udah lama banget gabungnya, cucunya udah banyak. Ya, jadi it's okay gitu. Hari ini kita tidak membatasi leveling itu. Buktinya apa? Ya, teman-teman kemarin di hari pertama ya Pak Ari membagi-bagi hadiah gitu ya. Luar biasa, hampir berapa itu ya? 30-an peserta ya yang dapat ya. Itu semuanya dapat. Dia LED Pak, kok masih dikasih hadiah? Ya nggak apa-apa, karena emang yang dinilai bukan levelnya, tapi keseriusannya, mau terus bergerak membersamai bisnis di Halal Network International ini ya. Are you ready? Yes, I am ready. I am ready. Luar biasa. 1 jam penuh makna ya. Yes, I am ready. Luar biasa. Saya mendapatkan pesan ya yang mana di tim Gemar Safar ini ya, gabungan dari tim-tim kecil. Jadi
tim Gemar Safar itu grupnya Pak Ari, gitu. Kalau grupnya Mas Purwo itu Great Team atau grup Kerawang ada lagi grup apa lagi. Dan teman-teman juga bisa bikin grup-grup lagi gitu. Terserah. Itu kan namanya kreatif ya. Ada kreativitas masing-masing. Itu boleh. Jadi di HNI tidak dibatasi. Kalau teman-teman dengan tim baru 5 orang, saya mau bikin grup apa gitu ya, boleh, silahkan. Yang penting adalah ya, yang penting teman-teman itu terus bergerak, terus membersamai bisnis itu. Ya. Adapun bergeraknya kita adalah yang pertama apa kemarin? Kita menjadi orang yang loyal pakai produk. Ya, ada di peserta hari ini yang tadi pagi ya, baik itu mungkin sebelum sebelum sahur sudah mandi ya, kemudian sahur dengan produk-produk HNI. Ada nggak yang belum pakai produk HNI dari pagi? Ada? Ada? Sebut siapa? Saya mau kasih hadiah padahal nggak jadi. Kalau ada semuanya pakai ya nggak mungkin. Ini hadiahnya 32 orang. Justru saya kasih hadiah yang saya baru Pak, saya baru kenal, baru aja. Jadi saya belum pakai gitu. Ternyata nggak ada ya. Pakai semua, Bos. Hadiah pertama batal. Oke, lanjut ya. Pokoknya yang sedikit itu prioritas pokoknya ya. Nah, teman-teman, jadi nomor 1 adalah saya mengingatkan kembali adalah pakai ya, udah pakai ya. Nah, saya mengingatkan kembali teman-teman kemarin sudah dapat hadiah tuh. Sudah dilihat belum yang dapat hadiah di HNI Cash-nya? Ada nggak yang belum lihat hadiahnya? Ada? Itu menandakan Anda kalau dikasih hadiah belum dilihat, Pak. Saya sampai hari ini masih sibuk, belum sempat buka AVO. Ada? Alhamdulillah belum dilihat. Udah dikasih hadiah tuh. Hadiahnya kurang gede, Pak. Cuma 50.000. Itu tandanya Anda nggak bersyukur. Iya nggak? 50.000 itu gede banget. Kenapa? Ya, coba Anda bayangkan kalau hari ini ya, di jalan misalnya ngumpulin sampah-sampah bekas air minum tuh ya, dikumpulin dapat sekilo ya. Sekilo itu air minum itu ya. Plastik air minum itu ya, yang mineral kecil itu. Sekilo itu sekantong gede, Bapak Ibu. Ya, orang hajatan itu belum ada sekilo ya. Saya pernah masalahnya. Saya pernah jadi pemulung ya. Saya ngumpulin plastik, saya ngumpulin stok itu. Kalaupun dijual, harganya paling cuma laku 1.000. Banyak suara. Yang noise mohon tertib aja ya. Kita boleh mute, boleh ya. Silahkan. Jadi 50.000 itu gede banget. Saya ingat Pak Haji Imam Robingi. Bonus pertama di HNI berapa? 7.000, Bapak Ibu. 7.000. Artinya kalau 50.000 itu ya gede banget sebenarnya ya, gede banget. Makanya aduh Pak, itu kalau disyukuri masuk ke materi Mas Purwo luar biasa ya, akan jadi 500.000. Nah, tinggal nambahin 01 di belakangnya. Akan menjadi 5 juta, akan menjadi 50 juta. Nah, kalau udah 50 juta nggak ada yang nggak sepakat, itu gede banget. Kalau masih 50.000 mah Pak katanya gitu. Ya, alhamdulillah ya, sudah dibuka ya AVO-nya ya. Udah ya? Alhamdulillah. Tapi ada loh satu orang kemarin yang kita batal atau gagal transfer ya. Itu saya ingat siapa namanya ya. Ada nggak di sini yang hadir? Yang AVO-nya itu kemarin nggak bisa ditransfer uangnya 50.000 karena ternyata belum diaktifasi AVO-nya, ya. Mana orangnya mana? Ada nggak? Orangnya ada nggak yang kemarin 50.000 itu saya mau transfer nih, tapi nggak bisa. Jadi udah ngecek, teman-teman pastinya sudah ngecek nih ya. Buka AVO, oh Pak saya masuk di list Pak, tapi kok uangnya belum sampai gitu ya. Ya kemarin ada namanya Mas Dimas tuh, dia belum aktif tuh AVO-nya ternyata. Nah saya mau tanya Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua. Alhamdulillah belum ada bonus. Wah siapa ini? Nadiroh.
Ada di list nggak Bu Nadiro ya? Kalau nggak ada di list ya nggak kita transfer. Kemarin namanya kita udah umumin di grup semua leader ya. Gitu. Alhamdulillah Bu Yayat sudah ya. Jadi Iya teman-teman Pak, saya. ah, apa namanya? Saya ingin memastikan bahwa pagi ini semua peserta di 1 jam lebih bermakna ini ya sudah bisa buka AVO. Lanjutkan teman-teman. Jadi saya ingin memastikan bahwa semua peserta pagi ini sudah peduli terhadap apa itu yang namanya AVO. Ya. Kenapa? Karena AVO itu adalah kantor dunia maya kita. Namanya juga agen virtual office. Agen virtual office. Nah, kalau hari ini ya ada mitra-mitra yang belum bisa AVO, ya wajar, ya wajar. Kenapa? Pasti belum belajar. Nah, pada kesempatan ini ya saya berhak memaksa. Ya, saya berhak memaksa ya kepada teman-teman semua, ayo kita peduli dengan AVO kita. Karena ya di AVO kita itu isinya adalah berbagai macam data kita yang ada di HNI. Gitu. Data-data kita yang ada di HNI. Ya, baik itu kapan kita bergabung. Nah, kalau teman-teman mau ngecek tuh kapan kita bergabung di HNI, nah silahkan lihat AVO. Ya, termasuk di situ siapa mentor kita itu ada. Ya. Tempo hari ini ada salah satu tim ya, mitra dari Kerawang, Kang Wahyu ya, Kang Wahyu, Bu Sri Kustini ya. Ternyata emang dia nggak terlalu peduli AVO. Nah, apa namanya ya tiba-tiba gitu ya, dalam kesempatan lain itu ada temennya itu menyapa gitu, terus ngajakin gabung HNI. Udah gabung HNI saya gitu. Nah, tiba-tiba akhirnya direkrut lagi sama orang dari mana? Dari Riau, ya. Dipahamkan AVO gini. Nah, pertanyaannya simpel ya. Dan endingnya adalah si ibu itu akhirnya gabung lagi tuh sama orang Riau. Nah, kok saya tahu gitu ya? Kok saya tahu? Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang belanja ke sini, saya tanya, dia curhat ke saya. Nah, ternyata memang kasus beberapa mitra itu ya, tantangan kita adalah ketika kita mau ajakin tuh ya kadang banyak alasan gitu. Aduh Pak, saya nggak bisa, saya gaptek, saya ini. Nah, ternyata ketika dia mulai melek, mau ngeh gitu ya, ngeh bisnis ini, ya itu tergantung kemana dia berlabuhnya gitu. Kalau ke orang yang baik, saya yakin akan diarahkan ya secara fair gitu, sesuai dengan arahan dari HNI ya. Tapi kalau tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dia jatuh hati ya. Kenapa? Saya sampai nggak paham tuh. Agen aktif, kemudian didaftarkan lagi, dijadiin stokis. Tapi produknya nggak dikasih gitu ya. Produknya nggak dikasih. Saya bilang ini gimana sih gitu. Jadi saya nggak enak Pak, jadi kesono nggak enak, kesini nggak enak. Saya bilang ibu harus putusin. Kalau sekarang udah terjadi seperti ini, saya bilang ini kan bisnis. Bisnis itu tergantung dari kita pemiliknya. Kita ini mau serius atau enggak? Kita mau mau terus berjaya gitu ya? Mau terus lompat atau terus bertumbuh atau tidak gitu? Itu tergantung kita, ownernya, pemiliknya. Dan alhamdulillah ya, ternyata saya tanya ya, ibu mau pilih yang mana? Saya sama teman saya aja Pak. Kalau yang di grup sini saya nggak ini saya bilang. Nah, dia bilang begitu ya. Oh, kok bisa begitu sih Bu? Saya bilang gitu. Iya, ya karena akhirnya dia punya dua ID itu. Mungkin daftarnya sudah saking lamanya ya. Jadi data KTP-nya udah eKTP sekarang. Pastinya udah bisa diinput lagi ya. Dan itu saya bilang ini adalah tantangan buat kita sebagai para leader. Tantangan kita sebagai para mentor agar ya kita terus SKSD lah ya. Sok kenal, sok deket dengan para mitra. Loh, kalau sama mitra ya harus deket gitu ya. Jangan sampai sama mitra aja kita jauh gitu.
apalagi mitra itu dimusuhin ya. Kita nggak mau ngajarin AVO dan sebagainya. Maka ini penting buat teman-teman ya. Ketika sudah punya AVO itu, ya lihatlah di situ ada bonus-bonus HNI cash dan sebagainya. Kemudian teman-teman semua ya. Jadi ketika sudah lihat AVO itu, maka kita bisa pastikan ya bonusnya itu tertransfer atau tidak gitu. Karena di sini sekarang HNI sudah keren banget. HNI itu sudah punya yang namanya HNI cash. Ya, jadi hari ini teman-teman nggak harus punya rekening. Uangnya akan tertransfer secara otomatis ke setiap agen setiap bulan. Nah, bahkan saya yang selalu ngajarin kita di awal nggak usah masukin rekening. Nanti aja kalau duitnya udah juta-jutaan mah masukin rekening. Saya bilang gitu. Ya, bahkan ada salah satu mitra saya yang bonusnya udah di atas 2 juta, 3 juta, tadinya pakai rekening, sekarang ini lagi ya. Saya mau pakai HNI Cash aja. Kenapa? Pakai HNI Cash tuh jauh lebih cepet katanya gitu. Iya. Jadi kalau transfer tuh biasanya tanggal 10 baru cair ya. Ini HNI Cash tuh tanggal 5, tanggal 6 itu udah cair gitu. Ya. Luar biasa. Jadi nah, bagaimana kita bisa update AVO itu ya, bisa update rekening itu. Nah, update rekening itu semua ada di AVO ya. Silahkan nanti teman-teman merapat ke semua mentor ya. Saya di sini nggak mau mendetailkan lebih dalam karena waktunya juga hanya 1 jam nih. Ini aja tinggal 30 menit nih ya. Jadi saya ingin menguatkan aja ya, menguatkan saja buat para agen HNI. Ayo kita peduli dengan AVO ya. Bahkan di saat pada mendaftar pertama kali itu teman-teman dapat kartu tuh ya, dapat kartu. Itu ada kertas selembar tuh yang nempel di kartu ya. Itu ada 6 langkah loh. Ada 6 langkah bagaimana kita mulai menjalankan aktivitas bisnis di HNI. Nah, langkah pertama itu ternyata aktivasi AVO, teman-teman. Aktivasi apa? Aktivasi agen virtual office. Nah, ya, jangan sampai teman-teman terlena ya. Kesalahan itu ya ada di saya. Garis kebenaran ya teman-teman, di magnet materi magnet rezeki ada garis kebenaran. Saya yang salah, Anda benar. Jadi jangan pernah dibalik. Oh, Anda salah, saya benar, maka akan ngejauh rezeki ya. Jadi garis kebenaran harus selalu dipakai. Saya yang salah, Anda yang benar. Jadi kalau ada mitra komplain, ada tetangga, ada teman, ada agen, oh iya Anda benar, saya yang salah. Nah, ya. Insya Allah itu udah adem. Baru kemudian masalahnya mulai dibantu diselesaikan. Insya Allah akan lebih jauh lebih mudah. Tapi kalau kita bengkerengan, kalau orang Jawa ya, bengkerengan itu ya menganggap saya yang benar gitu ya. Mitra juga gitu. Saya enggak, saya benar. Oh, mitra sama mentor tuh saling benar. Nah, itu akhirnya bubar. Ya, udahlah saya nggak usah bisnis lagi dah. Capek. Ya, teman-teman catat itu ya, catat itu. Apa tadi? Aktivasi AVO. Nah, kalau ada hari ini teman-teman ya yang belum bisa buka AVO, coba di mute ya. Di mute apa di unmute kalau dinyalain? Unmute. Di unmute. Siapa yang belum bisa aktivasi AVO? Ada? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Saya tanya yang belum, yang udah mah diem. Wow ya, pertanyaan. Belum bisa. Semua, Bos. Enggak, ada yang belum bisa. Siapa yang belum bisa? Siapa tadi yang nggak bisa? Saya belum bisa. Saya belum, Coach. Nah, yang laki-laki tadi itu siapa itu? Aduh. Saya bos, saya. Bohong. Saya tetangga. Kalau bohong ya Saya belum bisa. Saya belum bisa. Wah. Yang beneran belum bisa. Saya mau catat nih. Saya belum bisa, Coach. Saya belum bisa, Coach. Tulis di komen. Yang belum bisa, yang pertama tadi siapa? Mas Dimas. Dimas lagi nih. Belum bisa Mas Dimas ya? Belum. Belum. Mentornya siapa mentornya? Pak Yoko, saya belum ke BC-nya. Enggak, mentornya siapa mentornya? Pak Yoko. Pak Yoko. Ya. Siap, Dir. Wah, gimana itu Pak Yoko itu? Mitranya belum bisa AVO tuh.
Saya belum buka PC-nya soalnya. Aduh. Bang Mas Dimas tinggal di mana Mas Dimas? Jauh. Jauh. DL. Ada. Ini kalau enggak daftar lagi aja sama saya Mas, saya ajarin. Ya. Oke. Ya, nggak dapat hadiah karena tetangga ini kebangetan nih. Tadinya mau saya kasih hadiah tuh ya. Nih mentor LED-nya kebangetan ya. Di teman-teman saya ingin pastikan Mas Dimas, siapa lagi tadi? Mas Dasuki yang pura-pura nggak bisa. Hati-hati lu pura-pura. Allah biasakan banyak. Mbak Tuti, ayo ngaku boleh. Nggak boleh ngaku-ngaku nggak bisa ya. Ini kita fair nih ya, fair. Baik teman-teman, oke. Tentang AVO saya anggap clear ya. Jadi teman-teman bisa merubah rekening mau di HNI Cash atau di rekening atau belum punya rekening, apa itu dari AVO semua. Silakan teman-teman merapat. Dan di AVO teman-teman ya bisa melihat sampai hari ini omsetnya berapa, itu bisa. Hah? Ya. Kalau nggak tahu omsetnya, ya pastinya Kalau ngeliat sih kayaknya alhamdulillah hari ini ngeliat Anda tuh. AVO. Bu Yunani tolong di mute Bu Yunani ya. Iya. Di mute semua dulu, di mute. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dibuka. Oke. Nah, ada nggak dari peserta ya? Adakah dari peserta yang dari tanggal 1 Ramadan kemarin sampai hari ini, sampai pagi ini ya, setiap hari itu menyapa mitranya? Ada? Siapa? Saya. Mbak Rita yang pertama ya, Mbak Rita. Mbak Tuti. Oh, Mbak Tuti. Hah? rutin ya. Apa bos? Nah, Mbak Tuti sering nyapa. iya. Itu mitra baru kah atau mitra lama yang disapa? Atau orang yang belum gabung? Baru dan lama tapi bukan orang yang belum. Saya menyapa mitra lama, mitra baru, dan yang belum gabung. Wah. Ya. Ini karena yang jawab juga banyak nih ternyata ya pada nyapa mitra. Tapi saya ingin pastikan yang jawab jelas dan saya dengar nih ya. Mbak Nurul ya. Mbak Nurul saya kasih hadiah Mbak Nurul ya, catat ya. Selamat buat Mbak Nurul. Saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Ya, rahasia. Jadi buat teman-teman yang hari ini terus bergerak ya, menyapa mitra, minimal kita menggunakan 1 jam penuh makna ini ya, menyapa mitra atau membersamai mitra atau ngajarin mitra, meskipun kita baru 1 jam nggak masalah. Ya kemarin kata Pak Ari, kalau 1 jam kemudian akhirnya gitu ya, nggak nyadar tahu-tahu udah 7 jam ternyata ya gitu ya. Itu PCA-nya tadinya hanya 1 gitu, tapi nggak nyadar ternyata enak banget jalanin PCA. Akhirnya 20 kali PCA sehari gitu ya. Insya Allah inilah sebenarnya aktivitas yang terus kita gawangin, terus kita arahkan, terus kita bersamai bersama bisa ini. Nah kalau hari ini Anda ya menyapa udah enggak gitu ya, pakai produk enggak, nyapa juga enggak, ngajakin mitra yang lama untuk ayo aktif enggak, orang yang belum kenal HNI belum disapa, ya wajar. Anda nggak akan bisa berhasil di bisnis ini. Saya jamin Anda nggak akan bisa berhasil di bisnis ini, ya. Tapi kalau kemudian Anda melakukan hal-hal sekecil apapun, tapi menuju kesuksesan di bisnis ini, insya Allah tinggal waktunya aja. Kalau kita ingin cepat, ya pastinya kita harus lari, ya. Speed, harus pakai speed. Tapi kalau kita pengennya nyantai, insya Allah pasti sampai. Pasti sampai. Hanya nyampainya mungkin ya yang normalnya 1 tahun mungkin sudah jadi LED, sudah jadi ED dan LED. Ya mungkin Anda perlu 5 tahun lah ya. Nggak apa-apa ya 5 tahun ya. Bu Nurul 5 tahun nggak apa ya jadi LED ya. Lamaan bos. Masya Allah, sedikit lagi juga. Ya pastinya Anda juga nggak mau gitu ya. Jadi LED kok 5 tahun gitu. Kemarin kata Pak Raufik waktu di acara kemarin ya barengan sebelum 1 jam penuh makna ini, Pak Raufik mengatakan itu bagaimana daya tahan kita, endurance kita ya, kekuatan kita. Kita itu masih kuat gak membersamai bisnis kita ini?
Ya bonus masih 7.000, naik jadi 50.000, naik lagi jadi 70.000, 100.000. Udah 1 tahun ini bonusnya masih 100, 150. Ini bisnis beneran apa enggak sih gitu ya? Sampai kemudian nggak yakin. Keyakinan Anda menurun ya. Keyakinan Anda mulai nggak powerful lagi. Maka saya yakin ya kalau Anda masih serius, insya Allah masih bertahan. Bertahan hanya sekedar konsumsi, bertahan hanya sekedar pakai, tapi nggak mau menjalankan aktivitas di Bisa ini. Pasti akan seperti itu. Tapi kalau kemudian ya Anda segera tentukan targetnya ya, kapan menjadi manajer bagi teman-teman yang hari ini masih AB ya. Kapan mau jadi eksekutif direktur? Nah, buat teman-teman yang sudah manajer yang belum ED, itu harus segera berani menentukan target kapan menjadi ED. Gitu. Jelas targetnya. Saya Agustus 2021, Pak. Gitu. Saya targetnya Juli 2020, Pak. Sekarang udah lewat, Pak. Gimana, Pak? Ada yang seperti itu ya. Targetnya sudah kelewat. Nah, tentunya teman-teman harus segera buat target baru, canangan baru. Kalau hari ini teman-teman nggak berani membuat canangan baru ya, ya pastinya akan makin jauh. Wong udah dibuat target aja berarti udah keren tuh. Itu masih meleset, apalagi nggak ada target, nggak ada canangan, nggak ada sesuatu yang ingin dicapai ya gitu. Nah, kemarin kata Coach Purwo, kesyukuran kita itu akan mendekatkan kepada kemakmuran. Apa-apa yang kita ingin capai. Bisa jadi hari ini mungkin Allah belum kabulkan, tapi ingat ya pastinya, insya Allah itu yang terbaik. Yang terbaik. Ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah itu gini. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya. Ada seorang pedagang tape yang tiap pagi itu dia berjualan di pasar. Nah, untuk menuju titik angkot ya. Angkot itu ini ya, mobil yang biasa dia naikin ke pasar. Dia harus melewati sawah karena memang rumahnya di pedalaman. Jadi jalan kaki itu kan. Nah, sambil dia menggendong dagangannya itu bersama pedagang-pedagang yang lain. Nah, gitu ya. Ala kulihal, suatu hari gitu ya, jalanan agak licin. Nah, pedagang-pedagang yang lain sudah ada di pinggir jalan nunggu angkot. Ternyata ya, si ibu pedagang tape ini, tape itu peyem ya. Itu terpleset di parit dan dia jatuh. Ya, jatuh, tapenya tumpah. Tapenya itu ya berantakan, jadi dia nggak jadi jualan. Kan tape campur lumpur, jadi nggak bisa ya. Kalau masih ada bungkusnya masih bisa dicuci. Namanya tape ini udah berantakan di sawah gitu ya, di parit itu. Nah, ala kulihal pedagang-pedagang yang lain akhirnya naik angkot, dia ketinggalan. Nah, dia ngeluh tuh, ya Allah, sungguh nggak adil kok ya Allah gitu ya. Ini saya mau nyari sesuap nasi nih ya untuk menghidupi keluarga saya. 15.000 rupiah biasa saya dapat keuntungan setiap hari untuk makan. Ya Allah, engkau sampai tega banget gitu ya. Engkau sampai jatuhkan saya, sampai dagangan saya nggak bisa saya jual hari ini ya Allah gitu ya. Ya, terus merenungi ya, meratapi gitu. Lihat tapenya itu jadi campur lumpur gitu ya. Nah, siang harinya si ibu ini dengar kabar gitu. Si ibu ini dengar kabar kalau ya rombongan angkot yang biasa beliau naikin itu ya kabarnya masuk jurang dan semua penumpangnya meninggal. Semua penumpangnya apa? Meninggal dunia. Nah, tersentaklah si ibu ini. Baru kemudian keluhan-keluhan yang tadi dia sampaikan ke Allah ya. Ya, tadinya itu ngeluh banget sama Allah ya, nuduh Allah itu nggak adil, nuduh Allah itu sampai tega dan sebagainya. Berubah menjadi alhamdulillah ya Allah, sungguh ini pelajaran yang mulia, yang baik ya Allah buat saya ya Allah. Gimana tadi kalau tape saya nggak tumpah, saya naik angkot, mungkin saya udah mati ya Allah gitu ya. Ini kisah ini saya dengar dari Ustadz Lukman ya, Pak Unang ya, luar biasa. Nah, itu luar biasa ya. Ini bisa jadi ya teman-teman semua ya. Belum suksesan kita hari ini, kita perlu introspeksi diri ya. Ada hal-hal yang mungkin ada yang pernah dengar cerita ini. Cerita ini masyhur ya. Cerita ini masyhur. Dan ini patut menjadi ibrah buat kita. Bisa jadi Allah masih sayang kepada kita. Kenapa kita itu belum langsung sukses, langsung
wow gitu langsung dapat bonus 500 juta hari ini gitu ya. Ya, bisa jadi Allah masih sayang kita. Ini cara Allah tuh indah. Maka tugas kita adalah terus memantaskan diri. Ya, terus memantaskan diri, menambah kapasitas diri. Nah, di 1 jam penuh makna ini ya tujuannya saya bersama para mentor ya, ada Pak Ari, ada Pak Coach Porwo, ada Coach Wahyudin ya, dan ada beberapa ya teman-teman LED ya, mengajak yuk kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Insya Allah saya yakin ya kapasitas diri kita dari ilmu kita bertambah ya, kapasitas kapasitas pemahaman kita bertambah. Insya Allah saya yakin nanti kapasitas ekonomi kita juga bertambah ya, kapasitas keimanan kita terus bertambah. Makanya emang Ramadan ini harus jadi sebuah kata kunci gitu. Dari 12 bulan Allah siapkan 1 bulan di Ramadan ini. Untuk apa? Ya untuk kita lebih dalam lagi masuk ke goa keajaiban, melihat bagaimana 11 bulan yang lalu ya kita ini siapa. Oh ternyata saya ini orang yang tamak, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang ya sifat-sifat yang nggak baik itu ternyata nempel pada kita. Maka di Ramadan ini kita bisa mulai mulai menghilangkan, mulai membuang ya sedikit-sedikit. Gitu ya. Insya Allah masih ada kesempatan loh, masih ada kesempatan. Ketika kita bisa berpasrah diri sama Allah, ya Allah gitu ya, sampai kemudian berlinang air mata, meneteskan ya, sungguh Allah sudah mengampuni ya, menerima taubat kita. Nah insya Allah ya teman-teman semua, sebuah keajaiban insya Allah Allah akan hadirkan buat kita, buat tim kita, para mitra kita gitu ya, subhanallah. Jadi yang ingin saya tekankan adalah ayo kita terus memantaskan diri, kita terus bergerak. Insya Allah salah itu mah pasti. Kalau kita nawarin produk ya, namanya juga baru pendekatan, kemudian baru pengenalan. Nah, ini ada beberapa tahapan marketing ya. Tahapan dalam ilmu bisnis itu ya pendekatan dulu, dideketin dulu. Jangan buru-buru ingin closing ya. Deketin dulu teman-teman. Deketin dulu. Kalau udah deket baru kenalin ya. Saya bisnisnya HNI. HNI itu apa, produknya apa, manfaatnya apa, baru gitu ya. Jadi pendekatan, terus pengenalan. Nah, setelah pengenalan apa? Yang ketiga? Nggak ada yang jawab? Perekrutan. Yang penolakan bener tuh, yang penolakan. Siapa itu? Penolakan. Yang penolakan siapa itu? Bener tuh. Siapa namanya? Penolakan Tuti. Tuti ya, wah Mbak Tuti dari Wonosobo. Iya. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Mbak Tuti dapat hadiah. Alhamdulillah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Insya Allah hadiah akan dikirim yang spesial. Oh gitu ya. Ya, jadi tahap ketiga itu Bapak Ibu, teman-teman semua itu penolakan. Makanya kita harus siap di bisnis ini, harus siap. Siap apa? Siap meningkatkan kapasitas kita. Jangan baper. Nanti jadi lemper kalau baper tuh ya. Ya, gitu, letoy, bawa perasaan gitu ya. Ya, harus bawa perubahan ya. Bapernya harus yang positif, bawa perubahan ya. Karena memang pasti itu. Yang ketiga pasti penolakan. Kenapa? Ya bisa jadi dia belum kenal, dia jadi bisa dia baru kita ketemuin gitu ya. Jadi wajar kalau ditolak. Maka kita harus terus belajar. Ketika ditolak, maka apa yang perlu kita siapkan? Ya, apa aja yang perlu kita siapkan. Maka insya Allah para mentor akan membersamai teman-teman. Yang penting lakukan. Lakukan apa? Pendekatan. Lakukan apa? Pengenalan. Gitu ya. Lakukan pengenalan. Nah, pasti akan ada penolakan, maka kita harus negosiasi. Ya. Kita harus negosiasi, ya. Oh, ditolak tentang ini. Ya, akhirnya kita lapor mentor nggak apa-apa. Tor, saya tadi ditolak. Ini MLM ya, ini haram ya, dan lain sebagainya. Nah, ya teman-teman bisa jawab dengan nggak perlu pakai dalil, ya, nggak perlu pakai dalil. Insya Allah para mentor akan membantu menjelaskan dengan cara yang mudah, ya. Kenapa? Ya kalau pakai dalil panjang ceritanya karena bukan kapasitas kita juga. Tapi kalau mau kita belajar tentang itu boleh ya. Silahkan bagi teman-teman yang punya buku TMB itu ada di sana ya. Bab tentang
MLM syariah. Nah, teman-teman bisa kuasai itu juga, bisa cari ilmunya itu. Tapi paling tidak ya, kalau kemudian dijawab atau disangkal ini MLM ya, MLM haram ya. Ya namanya MLM itu sistem gitu, seperti bank. Bank itu ya pasti ada yang syariah, ada yang biasa. Kalau yang bank biasa kamu mau nggak ada ribanya dikit? Gitu ya, pasti nggak mau, maka milihnya bank syariah. Begitu juga di MLM, ada yang MLM yang nggak syariah dan ada yang syariah, dan insya Allah di HNI ini syariah. Gitu ya. Kenapa? Karena ada dewan syariahnya. Gimana? Nah, daftar dulu, nanti baru saya jelasin. Ya ngapain kalau nggak mau daftar saya jelasin mah. Gitu ya. Jadi insya Allah masih bisa digoyang tuh ya. Yang penting kita terus tambah kapasitas kita. Jangan sampai MLM syariah ya. Iya. Terus ya nggak mau saya MLM nggak ada yang syariah kayak gitu. Kita diem aja, nggak punya cara gitu ya. Nih kalau urusan seperti itu ya Kang Unang Sutisna MM tuh pinter lah ya, luar biasa. Nah jadi teman-teman ketika kita negosiasi maka insya Allah yang kelima adalah closing. Closing itu ya, pendekatan, pengenalan, penolakan. Kemudian negosiasi akhirnya closing. Gitu. Jadi kita harus pahami tahapan ini teman-teman ya, tahapan ini. Artinya apa? 1 jam penuh makna ini harus benar-benar bisa terinstal di dalam teman-teman semua ya. Harus masuk di dalam pikiran sadar maupun bawah sadarnya gitu ya. Bahwa kita harus terus bergerak. Kita harus terus melakukan pengenalan, pendekatan itu. Jangan sampai kita nggak bergerak. Ya, kalau Ramadan sudah kemudian menjadi alasan, aduh Pak saya lapar Pak. Ya sama, kita juga lapar. Semuanya lapar, nggak ada yang nggak lapar. Karena Ramadan itu ya kita memang ya seperti ini, nggak boleh makan dari subuh sampai maghrib gitu ya. Ya sama semua orang. Dan nanti diuji siapa yang lulus, maka dia akan Allah angkat derajatnya. Ya, jadi ya gunakanlah minimal 1 jam teman-teman ya. Kalau mau 2 jam 3 jam oke, bagus. Ya, nggak nyadar tiba-tiba lebih dari 1 jam, tiba-tiba lebih dari 2 jam. Insya Allah itu makin berkah ya, makin berkah. Apalagi ya kita sudah kuatkan dengan sholat raweh, dengan sholat tahajud, ya zikir setiap selesai sholat, ba'da sholat, sebelum sholat. Wah pokoknya banyak kesempatan. Di Ramadan ini tuh pahala atau apa ya, bonusnya itu banyak gitu ya, bonusnya banyak. Walaupun mungkin hari ini ya teman-teman mungkin kalau yang ingin itikaf di Mekah Madinah mungkin belum bisa ya. Tapi insya Allah dari rumah kita masing-masing, dari musola masjid kita ya yang dekat rumah kita bisa lakukan aktivitas kita ya bersama, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik teman-teman. Oke, wah udah dicatat nih. Terima kasih Bu Ratna ya. Nah, ini apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya. Pertama AVO sudah ya. AVO yang kemudian kedua adalah saya terus mengajak di 1 jam penuh makna ini, saya terus mengajak untuk kita terus bergerak dan bergerak. Nah, yang terakhir. Sudah mendekati habis nih ya waktunya ya. Yang terakhir adalah ya, apa nih yang terakhir? Maunya apa nih? Maunya apa nih yang terakhir? Maunya apa yang terakhir? Nah, siapa yang dari tanggal 1 Ramadan kemarin ya itu sudah berhasil tidak hanya sekedar colek-colek gitu ya, colek-colek, tapi kemudian kita juga terus bergerak mengajak mitra-mitra kita untuk juga bergerak. Artinya kita masih menyempatkan diri untuk melakukan home sharing gitu ya, memotivasi mitra-mitra kita gitu ya. Nah, dari mitra-mitra kita itu akhirnya mitra-mitra juga ikut bergerak gitu ya. Nah, saya ingin kasih 1 reward nih ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Ya. Ada nggak ya? Adakah dari peserta ini yang gitu ya mengajak mitranya dan mitranya akhirnya bisa ngajak orang gabung HNI. Jadi yang ngajak gabung itu bukan kita, tapi mitra yang kita ajak. Ada nggak? Saya bos. Ayo bos. Saya ada. Ada bos. Ada nggak?
Ada. Saya bos. Ini yang pertama ngomong ada tadi Pak Imam Ropingi ya, laki-laki nih. Iya, Pak Imam. Kalau yang pertama tadi perempuan, yang ketiga, yang kedua Mbak Tuti perempuan, ini tadi Pak Imam. Fair nih ya. Oh, ini perempuan semua nih. Ada gitu bareng. Di apa monitor saya ini yang langsung nyala ini hijau itu Pak Imam. Ya. Silahkan, kalau ada nomor ID-nya berapa? Silahkan tulis ya, Pak Imam ya. Kalau Pak Imam nggak bisa nulis nomor ID, batal berarti. Ayo, kalau nggak bisa nulis di kolom komentar nomor ID-nya berapa, batal berarti. Berarti Pak Imam nggak tahu, hanya ngeklaim aja. Ya, saya tunggu ya. Kalau nggak ada, nanti saya alihkan ke yang lain. Baik. Jadi setelah bertambahnya agen-agen adalah kemudian bertambahnya agen yang kemudian mau mulai mengkonsumsi, artinya konsumen loyal. Nah, gitu, mulai ada yang karena memang faktor ekonomi ya, belum bisa make, Pak, saya masih jualan. Ya nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa ya. Karena memang dari untung jualan itu nanti baru untungnya buat beli. Nah, itu boleh juga.